Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain ada terkendala sinyal dan sebagainya, nanti saya di-share aja ya ininya, recordingnya ya. Kita hari ini akan belajar penerapan switching rules ya. Kalau Anda sudah mengerjakan PR ya, tentunya Anda memahami kapan diterapkan switching rules ya. Sebelum saya mulai, saya bertanya dulu. Jika kondisi normal pindah ke kondisi reduce, persyaratannya apa? Ada yang bisa jawab? Kondisi normal ke kondisi reduce. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya panggil, kalau enggak Muhammad Ramdhani. Boleh nggak, Bu? Oke, silakan Puja. Kalau nggak salah harus 10 kali berturut-turut lotnya diterima, Bu. Oke, baru bisa menjadi reduce. Iya, Bu. Sekarang itu saja syaratnya? Ada satu lagi tapi saya belum ingat, Bu, lupa. Oke, syarat yang pertama ya, tapi tidak serta-merta syarat pertama terpenuhi kita langsung bisa. Iya, Ya, betul. karena ada beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi. Oke, sekarang kondisi normal ke kondisi tighten. Siapa yang bisa? Dari normal menjadi ketat. Rizky Ramadan. Rizky mana? Halo? Rizky. Jangan-jangan ini HP-nya yang belajar nih, atau laptopnya yang belajar. Rizky-nya belum siap belajar. Oke, Raihana. Iya, Bu. Ya, kalau kondisi normal ke kondisi ketat, apa yang syaratnya yang diizinkan? Kalau Raihana ya di sini ya. Oke, Raihana yang gambar kucing dulu deh. kalau Kalau mengerjakan PR pasti bisa, karena pasti membaca dulu. Nah, makanya saya suruh kalian mengerjakan PR-nya dulu, walaupun nggak saya kumpulkan. Minimal Anda pasti membaca. Kalau membaca kan kita bisa. Apa, Raihana? kalau setelah 5 lot berurutan diterima. Oh, menjadi ketat dia. Normal menjadi ketat. 5 lot berurutan diterima, lalu dia menjadi ketat. Iya, Bu. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti memang salah ya. Oke, siapa yang bisa? Sapna. Ya, Bu. Dari Saya normal baca menjadi ketat. ke Titan itu kalau nggak salah dua cacatnya itu berurutan 2 sampai 3 kecacatan dalam 11 lot atau dalam 10 lot itu berurutan, Bu. Oh gitu, 2 sampai 3 yang berurutan. Iya, Bu. Cacatnya melebihi seharusnya. Oke. Kalau melebihi seharusnya kan pasti sudah ditolak ya, reject. Oke, terus Indiana bisa menambahkan? Indiana? Hadir, Bu. Bagaimana kondisinya saat normal menjadi ketat?
Mungkin cacat yang ada melebihi standar yang telah ditentukan, Bu. Oke, berarti kamu nggak ngerjain PR ya? Ngerjain PR nggak? Belum, Bu, hari ini saya mau ngerjain rencananya. PR dikasih seminggu yang lalu baru dikerjain hari ini. Oke, siapa lagi? Yuli Yulianti, satu lagi orang saya ingin lihat. Iya Bu, izin menambahkan. Jadi kalau misalnya menurut saya itu dari syarat untuk switching rules dari normal ke ketat itu, jadi adanya setelah ada penolakan dari 2 lot. Jadi 2 lot itu ditolak dari 5 lot yang berurutan, Bu. Oke, ada 2 lot yang ditolak dari 5 lot berurutan. 5 lot berurutan atau cuma satu itu saja? 5 lot berurutan atau mungkin 6 lot berurutan atau mungkin 4 dan 3, bagaimana? Jadi normal ke Titan itu dari apa sih 2 lot itu ditolak dari misalnya itu ada 2, 3 atau 5 lot yang berurutan, Bu. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, yang lain jika tidak mengerjakan PR, kenapa saya minta mengerjakan PR? Pada intinya saya ingin Anda paham dulu ini, karena kalau tidak mengerjakan PR, menjadikan tidak tahu teorinya. Kalau sudah mengerjakan PR, minimal akan lebih gampang saat saya menyampaikan teori tentang ini gitu. Walaupun mungkin masih belum terlalu clear gitu pemahamannya, tapi minimal sekitar 50-60 saat itu mungkin sekitar 80% sudah paham. Jadi saat saya menerangkan akan menjadi lebih paham sehingga tingkat pemahaman Anda menjadi 100% gitu ya. Jadi itu maksudnya, walaupun tidak saya kumpulkan juga tapi kan untuk kebaikan Anda ya. Jadi saya harap ke depan walaupun tugas ya itu walaupun tidak tatapan langsung kita, Anda harus tetap mengerjakan adalah untuk pemahaman Anda sendiri ya. Oke, kita lihat apa aturan mainnya switching rules ya. Kita itu bergerak selalu dari asumsi kondisi normal ya. Nah, tadi sudah dikatakan oleh temanmu bahwa kondisi normal itu bisa pindah ke ketat Titan inspection. Kapan? Setelah ada 2 lot ditolak. Ya. Dari 2, 3, 4, 5 lot berurutan. Jadi tidak hanya 5 lot berurutan, tapi juga mulai dari 2. Jadi jika ada, misalkan kedatangan 1, kedatangan 2, kedatangan 3 itu diterima terus sampai kedatangan 4 atau 5. Ya. Tetapi kedatangan 6 itu reject, ditolak lotnya. Kedatangan 7 diterima lagi. Kedatangan 8 ditolak. Ya. Kedatangan 9 ya dan seterusnya itu ya. Nah, 2 lot ditolak dari berurutan itu ya. Jadi 5 lot berurutan artinya jadi mulai dari 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, di antara kedatangan lot yang berurutan ada 2 saja lot yang ditolak walaupun tidak berurutan. 6 ditolak, 7 diterima, 8 ditolak lagi ya. Itu sudah bisa kita masukkan ke kondisi Titan ya, karena ada 2 lot ditolak dari 2, 3, 4, 5 lot berurutan. Jadi maksimal dari 2 yang berurutan sampai 5 berurutan, ada 2 saja di sana yang ditolak, berarti kita harus pindah dari normal ke Titan. Ya. Kemudian ya, dari Titan tadi bisa kembali ke normal. Jadi setelah dia Titan nanti tidak selamanya di situ. Dia bisa pindah kembali ke normal. Titan ini apa kerugiannya ya? Kerugiannya di sini pengawasannya ketat. Artinya nanti pengawasan berikutnya kalau kondisinya Titan, jumlah cacatnya harus lebih sedikit dibandingkan di kondisi normal. Ya, jadi kalau udah masuk ke Titan sini, mungkin dari pihak supplier ngap gitu ya, karena dia harus benar-benar waspada gitu, menjaga. Ya, makanya biasanya Titan ini bisa kembali ke normal. Syaratnya apa? Setelah ada 5 lot berurutan diterima.
5 lot berurutan ya. Jadi kalau berikutnya di sela itu ada lagi ditolak, belum bisa. Harus 5 lot itu berurutan. Lot berikutnya setelah dia berurutan baru diterima. Jadi kalau diibaratkan ada 5 lot berurutan, mungkin mulai dari 10 gitu ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu berurutan diterima terus. Yang ke-16 si pihak supplier bisa mengajukan untuk pindah ke normal. Ya, asal 5 lot berurutan ini sudah terpenuhi dulu. Tapi jika dari 5 lot ini ada satu aja nyela yang ditolak lagi, berarti gagal, nggak bisa. Jadi harus 5 lot berurutan. Kedatangan berikutnya bisa pindah ke normal. Nah, lalu berikutnya ada dari normal ke reduce. Ya, normal ke reduce syaratnya apa? Jika 10 lot diterima berurutan. Harus 10, ya. 10. Jadi kalau misalkan dari lot 10, 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 20 itu diterima terus, lot yang ke-11, yang ke berikutnya, setelah lewat 10 diterima itu, dia bisa mengajukan reduce. Tapi tidak serta-merta jika 10 lot diterima berurutan ini akan langsung pindah ke reduce, tidak. Ada lagi syarat yang lain. Syarat yang lain apa? Jika ada total non-conformingnya dari 10 lot tersebut, ya. Jadi kedatangan satu dia diterima, tapi ada cacat, cuma cacatnya sedikit, masuk lebih kecil dari nilai accepted. Jadi dia masuk kategori diterima, ya. Mungkin cacatnya 1. Lalu yang berikutnya cacatnya 0. Berikutnya cacatnya 1 lagi, ya, masih lebih kecil dari nilai accepted, kan kondisinya diterima, ya. Nah, dia diterima terus, tetapi kita harus menjumlahkan dulu total non-conformingnya dari 10 lot yang tadi. Dibandingkan dengan di tabel 8, ya, limit numbers dari untuk for reduced inspection. Jika memenuhi kategori, ya, maka kategori pertama terpenuhi, kategori kedua terpenuhi, maka reduce ini bisa dilakukan. Jadi kedatangan berikutnya setelah lewat dari 10 lot yang tadi itu bisa dilakukan reduce. Ya. Nah, tapi jangan lupa ya, dengan syarat asumsi ya, bahan baku yang diterima itu kondisinya stabil. Ya, jadi sebetulnya gambaran dari 10 lot diterima itu dia sudah menunjukkan kestabilan, ya. Variasi mutunya itu sudah stabil, ya. Dan disetujui oleh otoritas. Jadi pihak konsumen menyetujui, ya. Jadi biasanya yang mengajukan tentu pihak produsen, ya, pihak supplier. Nah, kalau pihak konsumen menyetujui, dalam hal ini industri, maka dia bisa dilakukan reduce, ya. Oke, lalu kemudian reduce ini keuntungannya reduce biasanya ya pengawasannya tidak terlalu ketat. Dengan asumsi tadi ya kondisinya mutunya sudah stabil dan sebagainya, itu dia kondisinya nggak seketat saat tighten. Nah, reduce ini bisa berubah lagi menjadi normal. Ya, menjadi normal. Kapan? Ya, jika ada satu lot ditolak. Jadi sudah reduce, beberapa kali reduce, sekali waktu ada lot ditolak, tunggal, sekali aja ditolak. Maka lot berikutnya dia tidak bisa reduce. Kembali pengawasan pakai tabel kondisi normal inspection. Jadi bila ada sekali aja ditolak, ya, maka penerimaan berikutnya ya akan masuk menjadi normal lagi. Ya. Atau ada lagi ini syarat yang lain ya. Suatu lot hanya sebagian dapat diterima. Atau nih masuk kategori jumlah non-conformingnya terletak di antara diterima atau ditolak. Jadi misalkan gini, ketemu non-conformingnya 2. Ternyata nilai accepted-nya 1, nilai reject-nya 2, tapi lebih besar gitu ya. Pokoknya di antara yang seperti minggu lalu saya bilang daerah gray area, antara terima dan tolak. Ya, bisa masuk di antara angka terima dan juga bisa masuk angka ditolak. Maka itu juga pindah ke normal jika cacatnya yang ditemukan sejumlah nilai accept atau sejumlah nilai reject. Maka dia juga akan pindah dari reduce menjadi normal.
ya. Dan ada kemungkinan kondisi ini produksi yang tidak stabil dilihat ya, itu juga ini ya. Masuk ke kondisi dari reduce pindah ke normal. Terus terang untuk mencapai reduce ini susah ya, makanya biasanya beradanya cuma di normal atau malah mungkin tighten ya. Nah, ini bagannya ya. Sekarang kita lihat untuk soal ya. Oke. Seperti ini. Kapan ini sudah contoh soal ya. Tinggal ada lot ukurannya 600, AKL-nya 1, normal inspeksinya 2, kode hurufnya ditemukan J. Ya. Jika single sampling plan, ini belum PR Anda ya. Jika single sampling plan, maka diperoleh dari huruf J tadi, dilihat di tabel single, kondisi normal, maka ukuran sampelnya 80, nilai accept-nya 2, nilai reject-nya 3. Ya. Nah, setiap proses pengambilan kedatangan lot, kan harus dicatat ya. Nah, misalkan ini data dari yang diperoleh selama kedatangan lot. Kedatangan lot 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kondisi ini, slot 1, 2, sampai 10 ini bisa dalam 10 hari berurutan, ya tergantung ya, bisa aja 1 hari 1 lot datang. Atau 1 hari 2 lot gitu ya, datang pagi, datang siang. Pokoknya hitungannya adalah per lot. Ya. Nah, hasil catatan menunjukkan saat kedatangan pertama accept, saat kedatangan 2 accept, ketiga reject. Ya. Lalu ada accept lagi, accept dan reject, accept, reject. Ya. Nah, kondisi ini, aturan yang pertama adalah jika ada 2 ditolak dari 2 atau 3 atau 4 atau 5 berurutan, maka kondisi normal bisa menjadi tighten. Anda lihat, yang kondisi ini tidak 2 nih, yang ini ya, baru 1. Lalu dia aman lagi nih, accept terus. Tetapi saat 8, 9, 10 ini ada 2 ditolak. Dari 1, 2, 3. Ini 3 kedatangan berurutan nih. 3 lot berurutan. Ada 2 yang ditolak. Maka ini bisa masuk ke kondisi tighten. Ya. Atau misal jadi ini 2 ditolak, 11-nya nggak taunya accept lagi. Ya. 12 accept lagi. Tetapi ada 2 ditolak dari... Kalau ada 11, ada 12, berarti kan ada 4 kedatangan berurutan. Tapi ini tetap masuk kategori tolak. Karena aturannya adalah ada 2 kali penolakan, reject, dari 2 atau 3 atau 4 atau 5 lot yang berurutan. Itu syarat untuk menjadi tighten. Kalau seandainya menjadi tighten, di mana mulai tightennya? Di kedatangan yang ke-11. Kalau kita lihat gambar ini ya, 8, 9, 10, ini sudah memenuhi kaidah ini. 2 yang di-reject dari 3 kedatangan, maka kedatangan ke-11, ya, ini harus kondisinya berubah, masuk ke ketat inspection, tighten inspection. Ya, jadi sebetulnya ya, pihak yang menetapkan itu biasanya pastinya pihak industri yang mau langsung 11 kondisinya tighten gitu. Ya, untuk kondisi single, ya. Lalu kemudian, ya, ini lanjut ya, ini lot 10, ya, ini lot 11 nih, ke bawah 11, 12, 13, ya. Ini tadi kondisinya adalah sudah berubah ya, ke 11 sudah mulai tighten. Nah, sekarang ini pakai tabel tighten, ya, tabel tighten Anda lihat ya, accept-nya cuma 1. Reject-nya 2. Jadi dalam kondisi sampel sama 80-80 dia menjadi ketat. Kalau kondisi normal yang cacat masih boleh diterima 2 ya, atau reject-nya harus lebih besar dari 3. Tetapi saat sudah ketat, reject-nya itu 2 lebih besar dari 2, artinya nilai 3 itu sudah masuk reject ya. Jadi di sini penggambarannya sudah mulai ketat saat diterapkan kondisi tighten inspection. Accept-nya jika hanya ketemu 1 cacat, accept. Kalau sebelumnya 2 masih bisa diterima. Ya, jadi ada perubahan ya. Saat tighten dia menjadi lebih rigid, jumlah cacatnya menjadi lebih sedikit.
Nah, saat kondisi tighten ini diterapkan, ini sudah berarti kedatangan lot berikutnya sudah tighten ya. 11, 12, 13 ada catatan. Saat tighten ini yang ditolak cuma sekali saat kedatangan ke-13 ya. Lot ke-13. Lot 14 terima lagi, 15 terima, 16, 17, 18 terima. Artinya apa? Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali kedatangan di accept terus. Ya, 5 kali kedatangan accept terus, berarti sudah memenuhi kaidah. Si supplier bisa mengajukan, ya, untuk kedatangan ke-19 ingin mengajukan menjadi kondisi normal, karena sebelumnya dari tighten bisa berubah menjadi normal lagi selama ada 5 kali kedatangan berurutan dalam kondisi diterima. Ya, jadi switch-nya bisa tighten pindah ke normal ya selama ada penerimaan 5 lot berurutan, harus berurutan ya. Kalau misalkan nih pas di 16 nih apes reject, maka tidak bisa mengajukan. Harus mulai lagi 5-nya dari 17, 18, 19, 20, 21. 5 kali berurutan, nggak boleh ada sela yang di reject. Maka kedatangan berikutnya bisa berubah dari tighten menjadi normal. Ya. Oke. Nah, berikutnya kan udah jalan ya, udah berubah nih normal. Tadi datang lotnya sampai 18 ya. Kedatangan ke 19 dilakukan kondisi normal. Ya, normal. 20, 21, 22 dan seterusnya. Ternyata dari hasil catatan sekali ditolak cuma di saat 20. 21, 22, 23 sampai ini ada kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali ke lot berurutan, ya 10 kali kedatangan lot ini berurutan diterima, tidak pernah ada di sela yang ditolak, di reject. Maka di kedatangan 31 supplier mengajukan kondisi reduced inspection, diterima atau tidak. Nah ya, kalau menurut kaidah pertama, kondisi reduce itu bisa dilakukan jika terjadi penerimaan pada 10 lot berurutan. Nih, 10 lot berurutan tidak ada yang ditolak. Maka kondisi 31 dia bisa mengajukan untuk kondisinya kembali ke reduce, maksudnya kondisi ke reduce. Ya. Jadi dia mengajukan untuk kondisi reduce inspection. Syarat pertama terpenuhi, kita cek syarat yang kedua. Apakah cacat yang ada sepanjang penerimaan ini melebihi nilai limit numbers atau tidak? Ya. Nah, limit numbers berada di tabel 8. Ya. Kita tahu setiap kedatangan ada 80. Ya, 80 sampel. Ada 10 kali kedatangan, berarti total sampelnya yang total unit sampelnya 80 dikali 10, sehingga ada 800. Nah, 800 pada AQL 1 kita cek di tabel reduce limit reduce number inspection di nomor 8, berada di sini. Ya. Anda lihat jumlah sampelnya total dari 10 kedatangan, setiap sampel ada 80, 800 berada di sini. Ya. Di sini pada AQL 1% nilainya 4. Artinya apa? Maksimal jumlah cacat yang ada adalah 4. Ya. Syarat switching rules adalah jika dia lebih kecil daripada nilai limit numbers. Ya, diperoleh limit numbersnya 4. Nah, cacatnya di sini, misalkan nih di sini di kondisi soal ini cacatnya cuma ada 3. Mungkin di kedatangan 23 1 ketemu. Kedatangan 25 ada 1, kedatangan 28 1 misalkan. Total cacatnya semua dari 10 kedatangan lot ini cuma 3. 3 lebih kecil daripada nilai limit numbers tadi. Maka switching rules diperbolehkan. Artinya kondisinya boleh di kedatangan 31 kondisinya reduce. Jadi di kedatangan yang ke-31 digunakan tabel reduce kondisi reduce inspection. Ya. Oke, nah kalau sudah reduce,
Nah, kan 31 nih reduce, mungkin dia 31 pakai kondisi reduce, 32 reduce gitu ya, 33 reduce. Nah, kembali kapan dia akan balik lagi menjadi normal? Jika selama reduce tadi terdapat sekali lot ditolak. Ya, misalkan 31 reduce. Lot ke-32 reduce. Lot ke-33 ditolak, reject. Lot ke-34 maka dia harus kembali ke kondisi normal inspection. Ya, kondisi normal inspection. Atau saat tadi adalah jika salah satu lot ditolak. Atau lotnya diterima tetapi dia mempunyai nilai non-conforming-nya, ya. 2, ada lot yang diterima dengan conforming 2. Ya. 2 ini adalah nilai di antara accept dan reject, atau kebetulan pas di reject kan, kalau reject kalau single kan lebih besar ya. Nah, dia pas berada di sini, maka berada di daerah gray area tadi, maka dia juga masuk ke syarat sampling plan yang berubah dari reduce menjadi normal. Ya, jadi jika salah satu lot ada yang sempat ditolak, maka kedatangan berikutnya reduce tadi menjadi normal, atau ada lot yang nilai non-conformingnya adalah terletak antara accept dan reject, atau nilainya pas di antara salah satu accept atau reject, maka itu juga masuk ke menjadi berubah lagi dari reduce menjadi normal. Ya. Nah, untuk itu tentu mempertahankan di kondisi reduce ini akan berat ya. Effortnya besar, ya, makanya akhirnya akan lebih banyak di kondisi normal, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke PR yang Anda kerjakan. Ada yang mau membuka, meng-share yang sudah dikerjakan? Kita lihat yang dikerjakan. PR kemarin. Coba share screen, kita lihat. Salah nggak masalah. Justru di situ kita akan tahu titik kritisnya Anda menjadi miss-nya di mana. Ada yang mau jadi volunteer? Ibu, saya izin bertanya dulu, Ibu. Ya. Ini mau nanya yang dari reduce ke normal itu, jika yang keputusan yang poin nomor 2 itu ada lot yang diterima dengan non-conforming items-nya, semisal jumlahnya 1, itu apakah kembali ke normal juga, Bu? 1. Nah, 1. Oh, 1. Karena dia sama dengan nilai accept. Iya, kembali ke normal juga. Oh, iya. Baik, Bu, terima kasih. Jadi sama dengan ini aturannya yang tadi nih, mana tadi? Ada siapa yang mau share screen sambil menunggu itu? Ada lot yang diterima. Oh, ini soal ya. Tadi yang teori, saya mau buka yang teori. Ayo, siapa yang mau ini? Nih, suatu lot hanya sebagian dapat diterima. Jumlah non-conforming item di antara angka diterima dan ditolak. Ada terletak di antara diterima dan ditolak. Nah, kita tergantung kepada ini dulu ya. Tadi yang diterima, mana punyamu, yang diterima atau ditolak? Yang tolaknya berapa? Siapa tadi yang nanya? Yang ditolaknya semisal 1, Bu. Saya ditolak semisal 1. Oke. Nah, kalau single kita tahu ya aturannya lebih kecil atau sama dengan accept ya. Ya, karena ini ada kemungkinan single dan double. Kan pasti jangan Anda lupa ya, ada single dan double. Ya, kalau single, single kita aturan mainnya adalah kecil atau sama dengan accept, terima, lebih besar daripada reject maka ditolak. Ya. Jadi kalau 2, kalau 2 ini kan
nggak masuk kaidah 1, nggak masuk kaidah accept, dan nggak masuk kaidah nggak masuk kaidah accept, nggak masuk kaidah accept, tapi nggak masuk kaidah reject yang terletak di antara. Maka ini adalah, kalau 2 adalah, maka dia bisa berada di gray area, maka dia akan pindah dari reduce menjadi normal. Kalau gray area. Jadi Anda cacatnya berapa? 1, Bu. Oh, 1. Nah, kalau 1 berarti kan masuk ke daerah kategori accept, karena accept-nya single lebih kecil atau sama dengan nilai acceptance number. Maka dia masih masuk kategori terima. Belum tidak ke kategori agree. Ya, jadi ini tetap kondisi reduce, karena dia akan, kalau lotnya catatannya menjadi accept. Ya, lotnya masuk kategori accept. Ya, Baik, paham? Paham, Bu. Jadi di ini tadi, saya tadi salah nangkap tadi. Ya, jadi diralat yang jawaban yang pertama. Ada lagi? Ibu, Oke, ya. yang tadi Ibu bilang yang 2, 3, 4, 5, terus 6 ditolak, 7 diterima, itu maksudnya gimana ya, Bu? 2, 3, 4, mana? Yang di pertama, Bu. Ya. Ini. Ya, itu artinya lot datang, ya, lot pertama, lot yang pertama accept, lot kedua accept, lot ketiga reject. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali lot yang datang, itu kondisi terima dan tolaknya harus dicatat. Nah, ini adalah pencatatannya. Jadi lot keempat accept lagi, lot kelima accept lagi, keenam, ketujuh, kedelapan reject. Nah, seperti itu. Anda kan selama ini belajar terima lot atau tolak lot, kan gitu. Nah, saat terima itu dicatat. Lot satunya bisa jadi lot, kalau misalkan lot 1 saat hari ini datang pertama, kita kasih nomor lot 1. Kondisinya apa? Accept, catat. Nanti sore ada lagi datang, kan berarti lot yang kedua kan, ternyata diterima, accept, catat. Yang kedua A. Yang ketiga besok datang, ternyata ditolak, tulis R, gitu loh. Yang ditolak berarti dia balik lagi ke suppliernya. Supplier harus, lot keempat, supplier kan mengganti, datang keempat, ternyata sudah terima, accept. Nah ini, kita switching rules bergerak dari dokumentasi ini. Berapa kali diterima, berapa kali ditolak. Ya, benar, lot yang diterima dan lot yang ditolak, itu maksudnya. Paham? Paham, Bu. Saya kira berurutannya 2, 3, 4, terus 7, 9. Makanya saya agak bingung tadi ternyata. Enggak, itu urutan lotnya saja. Jadi setiap lot yang datang, saat dia datang itu diterima, dicatat. Besok sorenya mungkin ada lagi, dicatat. Pokoknya urutan lot saja. Atau sekali datang ada 2 lot 1 catat, lot 2 catat. Bisa jadi juga sebegitu. Ya, pokoknya ada catatan. Setiap memutuskan terima atau tolak itu dicatat. Ya, ada lagi. Dan dilihat ya, ini adalah aturannya adalah di single ya, di single sampling plan, ya. Dan di aturan-aturan ini adalah selama berlaku di single sampling plan, ya. Oke, coba ada yang bersedia dilihat PR-nya. Nih PR yang ini. Siapa yang mau dilihat PR-nya? Dikerjakan nggak? Kok diam semua? Panggilin nih. Anda buka ini pakai apa? Oh, nggak bisa nih panggilin lagi. Waktunya terbatas. Oke, kita lihat dulu ini. Ya. Ini sama nggak? Ukuran lotnya 100.000. 100.000. Kemudian diisi dengan 50 kaleng per box. Sublotnya berapa? Halo? Sublotnya berapa?
2.000 bukan Ibu? 2000. Ya, 2000 ya. Dibuka, di-unmute semua. Jadi biar saat saya bertanya, saya langsung jawab ya. Lalu kalau 2000 ketemu hurufnya adalah N dan K, betul? Iya, Bu. Betul. Iya, Bu. Lalu ukuran sampel untuk N single ya. Tadi kan aturannya lot kan single ya. Aturannya switching Iya. rule adalah single. Ukuran sampelnya 500, NL-nya, except 10 dan 11. Sementara yang sublot NS-nya 125. Ya. Iya, Bu, betul. Iya, Bu. Iya, salah Bu. Lalu kemudian artinya kita dari 100.000 lot ini kita hanya perlu ngambil kantong-kantongnya kan ada 2.000 ya. Kantongnya 2.000 tadi kita ambil 125 secara acak ya. Lalu dari 125 kita ambil kaleng masing-masing kantong, masing-masing kardus sebanyak 4 kaleng juga secara acak. Sehingga akan totalnya 500. Ya. Lalu kita bandingkan nilai acceptance number-nya. Ternyata sudah diketahui tadi ketemu cacatnya 6. Ya. 6 sementara acceptance number-nya yang untuk accept 10. Ya, berarti dia terima lot. Ya, kedatangannya terima lot. Oke. Nah, kemudian ya, ternyata si yang tadi punya rekaman nih, kan Anda bisa lihat ya, ada rekaman 11 lot terakhir. Rekaman itu kan artinya sudah dilakukan. Kalau Anda belajar MATLAB, di formulirnya sudah ada catatan. Ya. Formulirnya sudah ditulis. Setiap kali ada lot, ternyata ini rekamannya ya. Ternyata ada 11 yang datang itu diterima terus. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Karena dia sudah merasa dia selalu accept selama 11 kali kedatangan lot, dia ingin meminta pengajuan diturunkan menjadi reduce. Diizinkan atau tidak, ya. Tetapi dalam 11 kali kedatangan tadi mereka punya catatan non-conforming, ya. Jadi non-conformingnya rata-rata 1. Kalau 1 masih masuk kategori accept kan. Jadi, tapi kita harus hitung nih non-conformingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 totalnya. Nah, nilai total yang cacat 9 ini harus kita bandingkan dulu dengan limit numbers. Ya. Apakah boleh, kan permintaan dari PT ini adalah, boleh nggak di kedatangan yang 11 ini kami reduce? Ya, kami reduce. Syarat pertama dipenuhi, karena dia accept lebih dari 10 kali. Syarat kedua, cek dulu apakah jumlah cacat ini memenuhi limit numbers lebih kecil dari limit numbers atau tidak. Ternyata limit numbers-nya, ya, Anda lihat dulu. Tadi jumlah sampelnya berapa? Jumlah setiap kali kita ambil sampel kan 315 ya. 315 setiap ambil sampel. Ada 500 yang pertama ya. Ini yang single, ini yang double, bisa double. Yang single kan ada 500. Ya, setiap kali satu lot tadi ada 500 diambil sampai 11 kali kedatangan. Berarti totalnya menjadi 5.500. Kita lihat di limit numbers. Ya, 5.500 berada di selang sini. Ya. Pada AQL 1 limit numbersnya 40. Ini batas AQL. AQL kan adalah batas maksimum cacat yang masih diperbolehkan. Jadi maksimum cacat diperbolehkannya 40. Sementara catatan menunjukkan bahwa dia cuma ada 9 cacat. Ya, 9 cacat berarti dia lebih kecil dari limit numbers. Maka switching diperbolehkan. Ya. Oke, apakah ya demikian? Ada enggak, Bu, saya salah di N-nya, Bu. N-nya berapa N-mu? Saya pakai N-nya yang 125. Oh, itu karung. Itu karung ya. Kan kita tidak jadi karung itu hanya sebagai
perantara kita mengumpulkan sampel. Ya, karena yang datang dalam hal ini kan dus ya. Nah, kamu taruh 125 berarti kamu hanya mengambil dusnya saja. Sementara kan kita tetap acuannya adalah total dari lot semua. Jadi total lot kan 100.000. Kita harus mendapatkan ukuran sampelnya 500. Nah, sementara yang datang tadi sudah dalam kardus. Bagaimana caranya kita mendapatkan 500 dari kardus-kardus tadi? Nah, otomatis kita kan perlu perantara. Kita ambil dulu kardusnya, kan begitu. Setelah kita ambil dulu kardusnya, setiap kardus kita ambil sejumlah unit. Di mana totalnya nanti harus mencapai 500 ini ukuran sampelnya. Jadi kita mengacu ke ukuran sampel ini. Makanya nilai accept dan reject-nya kita mengacu ke ukuran yang sampel, bukan ke ukuran yang sublot. Ya, kita ke ukuran NL. Nah, jadi setiap datang sampelnya berapa? 500. Lot pertama datang 500, lot kedua 500 juga kita ambil sampelnya ya. Bukan dia setiap lot kan 100.000 pasti. Lot pertama 100.000 kita ambil sampelnya 500. Lot kedua 100.000 juga 500. Lot ketiga 100.000 500. Terus sampai 11 kali kedatangan tadi. Sehingga totalnya adalah 500 kali 11. Ya, 5.500. Nah, dari semua kedatangan tadi berapa kali yang cacat? Ternyata dia prestasinya bagus sekali. Dari 500 cuma ketemu setiap kali ada cacat cuma 1. Cuma total 9. Padahal limit numbers-nya maksimal jika ada cacat masih diperbolehkan sampai 40 maksimal. Ya, ATL itu kan batas maksimum cacat yang diperbolehkan. Jadi masih 40. Nah, 9 yang ada cuma 9, maka switch rule-nya diizinkan. Ya. Nah, switching rules aturannya adalah di ini ya, di single. Ya, jadi kalau misalkan di soal bagaimana sistem pengambilan sampel secara sampling, yang single Anda kerjakan secara single, yang double Anda kerjakan secara double. Tapi kalau switching rules ya sebagai aturan tadi adalah saat kondisinya single. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sudah paham ya. Jadi untuk switching rules harus ada kaidah-kaidahnya dipenuhi ya. Kaidahnya nggak cuma kedatangan lot, tapi kaidah limit numbers diperhatikan saat dari normal ke reduce. Lalu saat dari reduce ke normal juga harus tidak hanya kondisi lot, tetapi kondisi jumlah non-conforming juga harus diperhatikan. Jika jumlah non-conformingnya terletak di antara, ya di antara, kalau single kan pasti ada gray area. Kalau double, biasanya nggak ada gray area. Dia akan masuk ke tahap berikutnya. Kan single, seperti seminggu lalu saya katakan bahwa ada gray area. Daerah abu-abu yang bisa masuk kategori terima atau kategori tolak gitu loh. Jadi nggak putus di situ. Sementara kalau dilanjutkan ke tahap kedua dia nggak ada karena dia single. Nah kalau untuk kondisi pindah ya kondisi switching itu bisa masuk ke kategori reduce menjadi normal. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah besok ya. Ada yang mau ditanya? Ibu maaf mau tanya. Kalau misalnya kan ini yang soalnya itu dari normal ke reduce ya Bu. Nah jadi kalau misalnya untuk yang saya kerjakan kemarin itu jadi yang hanya itunya saja Bu, yang yang single samplingnya saja Bu. Jadi yang double sampling plan-nya itu gak dikerjain gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang single sampling plan-nya itu sudah sama seperti yang Ibu tahap-tahapnya gitu Bu. Tapi apakah kalau misalnya dari hasil perhitungan single sampling plan itu sudah dipenuhi untuk melakukan switch, apakah harus
dihitung juga Bu untuk yang double sampling plan-nya Bu. Oh gitu. Kalau seperti ini soal ini ya, kan ini terbagi atas 2 jenis soal ya. Jadi kalau soal yang pertama dia minta ya, apakah jika single begini double sini ya, berarti ya hitung saja single dan double ya. Tapi apakah saat switching, nah Anda hanya mengacu ke single. Karena aturan switching itu butuh single yang itunya. Ya, kalau yang untuk double, coba nanti saya cari ya, mungkin aturannya berbeda atau sama. Tapi aturan yang ini, yang ada di PPT ini adalah untuk single. Ya, aturan yang ada untuk PPT. Nanti kalau ada aturan yang untuk double akan saya share juga kepada Anda. Ya, tapi sementara untuk saat ini pemahaman Anda cukup aturan switching rules adalah saat diaplikasikan kepada single. Jadi kalau kembali ke soal ini. Untuk pertanyaan pertama ya dikerjakan dua-dua karena dia permintaannya adalah bagaimana keputusan jika diperiksa secara single dan jika diperiksa secara double. Artinya Anda menghitung dua-dua. Tapi saat soal yang kedua, yang B, ya, bagaimana dia ingin minta reduce ya. Reduce berarti kan switching rules. Nah, switching rules sementara Anda sudah punya yang switching rules-nya adalah untuk single. Berarti Anda mengerjakannya adalah saat membandingkannya kondisi single. Ya, itu saja. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Oke, jika tidak ada ya, saya tutup kuliahnya ya. Kita besok adalah tentang variabel ya, sampling plan variabel 414 ya. Kemarin kalau nggak salah saya ngomongnya salah 144 ya, kebalik, tapi angkanya itu juga ya. Tapi 414 itu yang untuk variabel ya. Jika tidak ada pertanyaan saya tutup kuliahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.